2022 saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makan ya dulu ya, nanti baru ini. Ya, nah, ya. Hari ini kita PT PLN Nusantara Power dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-27 tahun, kami tentunya berbagi dengan masyarakat. Kita mengadakan sembako murah dan juga bakti sosial donor darah. Ini diikuti oleh seluruh karyawan, tenaga ahli daya dan juga masyarakat umum dan juga undangan. Jadi benar-benar kegiatan ini untuk masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Harapannya adalah kegiatan ini tentunya untuk sembako murah, basar, dan juga pembagian sembako gratis ini juga memperingan beban hidup masyarakat yang saat ini kita ketahui bahwa setelah pandemi masih krisis ekonomi dan juga terkait kenaikan bahan bakar dan lain-lain. Tentunya kami sebagai perusahaan harus memberikan sumbangsi ke masyarakat. Demikian. Ada berapa paket yang kita sediakan Pak? Ya, 500 paket kita bagi gratis ke masyarakat dengan subsidi dari perusahaan. Demikian. Ini Pak, sebelumnya kan ini kita namanya PJB Pak, namun sekarang sudah berganti. Sudah kapan berganti? Iya. Sebelumnya kita bernama PT PJB, PT Pembangkit Jawa Bali. Pada tanggal 3 Oktober 2022 kita rebranding jadi PT PLN Nusantara Power. Ini seiring kebijakan dari pemerintah bahwa PT PLN ini melaksanakan holding subholding. PT PLN sebagai holding company-nya, holding perusahaan. Kita PT PJB rebranding PT PLN Nusantara Power sebagai subholding yang mengurusi operasional pemeliharaan dari unit pembangkit listrik yang dimiliki PLN. Demikian. Pak, ini keluar sedikit apa untuk wilayah mana saja? Ya, PLTMG Arun memiliki 19 engine, masing-masing engine sekitar 9 MB. Ini totalnya sekitar 184 MB, mensuplai kebutuhan listrik subsistem Aceh dan Sumatera terinterkoneksi, sehingga harapannya dengan 180 MB siap atau ready, pemeliharaan bagus, operasional bisa continue, bisa membantu masyarakat terkait kebutuhan listrik, sehingga perekonomian dan juga kegiatan masyarakat dapat lebih meningkat. Berarti Pak, bisa kita katakan sejauh ini tidak ada kendala apa dalam pemeliharaan dan operasionalnya Pak? Ya, untuk operasional dan pemeliharaan tentunya namanya dinamika perusahaan tentunya ada permasalahan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini berkat dukungan stakeholder, berkat dukungan Pemkot Laksumawe, kemudian stakeholder yang terkait, tentunya permasalahan-permasalahan yang ada baik internal maupun eksternal, alhamdulillah dapat kita atasi dan dapat kita kondisikan sehingga tidak mengganggu operasional suplai listrik dari PLTMG Arun ke masyarakat. Pak, bisa kita katakan tanpa adanya suplai dari wilayah lain, PLTM Arun ini mensuplai kebutuhan listrik tentunya dengan dukungan dari pembangkit lain, pembangkit PLTU, baik dari Nagarraya maupun pembangkit listrik PLTGU, PLTD, dan juga PLTD di wilayah Sumatera. Karena ini semua terhubung, terinterkoneksi ya. Jadi tidak hanya Arun sendiri yang mensuplai, karena kebutuhan masyarakat satu Sumatera ini cukup besar. Padahal Arun itu hanya 1 sampai 4. Tentunya ini butuh
suplai atau butuh koneksi dari pembangkit lain yang ada di Sumatera. Jadi sistemnya adalah interkoneksi bersama-sama mensuplai listrik memikul beban listrik yang diperlukan masyarakat baik Aceh maupun seluruh Sumatera. Iya. Pak Bija siap-siap Cik Hamdi. Coba tes lagi ya. Habis, tes lagi. Betul sekali ini. Ya. Ya, bapak-bapak lebih mengenal kami, adapun nanti lebih detailnya tentunya kami akan sowan, akan berkunjung ke bapak-bapak sekalian secara rutin sehingga dengan kami mendapat dukungan dari bapak-bapak sekalian tentunya operasi dan pemeliharaan di PLTPAD tetap berjalan dengan lancar dan suplai ke kebutuhan masyarakat terkait listrik dapat kami suplai dengan sempurna. Kita sudah ada kegiatan peringatan Hari Listrik Nasional. Nanti sudah akan ada kegiatan edukasi PLN secara awal. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak sekalian. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai administrator dari pemerintah Kota Losmawe, saya juga tentunya punya surat kewajiban sosial saya di wilayah Kota Losmawe. Salah satunya ini adalah terkait dengan apakah itu dorong arah yang diselenggarakan hari ini maupun kegiatan bazar maupun kegiatan murah. Ini kegiatan-kegiatan yang sama pentingnya ya dengan kegiatan administratif yang sedang saya jalankan saat ini. Apa yang belum dilakukan? Oleh karena itu tadi saya sampaikan ke Pak Manajer, General Manager, kalau memang ini ada kendala, ada masalah, melaporkan kepada saya. Termasuk juga ini kalau ada birokrasi saya, aparat birokrasi saya yang macam-macam, itu fotokan saja kepada saya, kirim fotonya kepada saya. Ya, nanti kita selesaikan dengan aturan yang berlaku. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada PT PLN ada beberapa hal. Ini terkait dengan visi kota saya ke depan. Visi saya ke depan, saya berharap ini Losmawe ini menjadi kota yang bersih. Yang paling utama ini kota yang bersih, bebas dari sampah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap ini PT PLN Nusantara Power juga bisa berpartisipasi ini terkait dengan menciptakan lingkungan yang bersih. Saya berharap ini partisipasi dari PT PLN Power ini tidak hanya dari sisi misalnya ini kegiatan sembako murah, tapi minimal ya kebersihan lingkungan dari PT PLN Power ini bisa juga membantu saya untuk dijaga. Pak GM, saya mohon ini untuk tumbuhnya itu kreativitas dan inovasi itu di Losmawe. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan ini adalah di sini di Losmawe ini saya hitung-hitung mungkin hampir hampir seperempat penduduk itu adalah golongan mahasiswa. Ya, 6.000 itu mahasiswanya. Kemudian kita ada juga politeknik. Ya, kemudian juga kita ada IAIN. Kemarin aja di wisudanya udah 751 orang. Berarti kan itu yang belum diwisuda kan tentu ada juga. Berarti kalau kita hitung aja untuk S1-nya 4 tahun ya, berarti kan 7 kali 4. Ya, maksud saya 751 kali 4 aja rata-ratanya gitu ya. Berarti itu sekitar ya 6
2.800 orang sampai 30.000 orang, sampai dengan 3.000 orang itu ada di IAIN, belum lagi di Politeknik. Ini potensi yang luar biasa. Jaringan internet dengan Iconet ya Pak ya. Saya juga ini minta bantuan lah ini kepada PLN ya, untuk membantu ini pusat-pusat berkumpulnya ini anak-anak muda kita untuk dipasang wifi lah internetnya, sehingga apakah itu yang namanya itu siswa, mulai dari siswa SMP, SMA, kemudian mahasiswa yang ada di Luxmawe ini minimal sekali itu bisa lah pada saat mereka berkumpul-kumpul di lapangan. Sekarang itu di lapangan Irak penuh Pak, kemudian di Taman Riada itu penuh, belum lagi ini di sini gitu ya, ada beberapa taman di sini yang bisa ini. Saya mohon sekali bantuannya, bisa dipasang jaringan itu sehingga ini mahasiswa juga nggak kekurangan informasi ya, bisa belajar dengan baik. Kemudian masyarakatnya juga ini di Luxmawe juga ini menjadi lebih terbuka itu pemikirannya, sehingga kebijakan yang kita buat, apakah itu kebijakan dari pemerintah, apakah itu kebijakan dari perusahaan itu, nantinya itu bisa connect Pak. Ini kita sebentar lagi akan di Kora. Saya minta juga support dari PTPL kepada Pak GM. Di Luxmawe ini itu ada yang namanya PTPL dan ada juga itu namanya damkar Pak. Ini tadi saya lihat ini, makanya tadi karena Pak GM itu paparan tadi, saya langsung catat gitu. Saya langsung catat di sini, jadi nggak baca pidato, saya catatan saja yang disampaikan dari Pak GM itu menjadi poin saya. Yang pertama, saya lihat ini luar biasa penghargaan yang diterima oleh PLN. Apakah itu dari segi pengembangan bisnis, kemudian juga itu dari safety-nya. Nah ke depan Pak, kalau bisa ini saya mohon dengan sangat, ini nanti yang terpilih itu menjadi direktur utama, yang jadi direktur keuangan, yang jadi direktur operasional dan direktur umumnya, saya minta kalau bisa magang dulu di sini. Itu Pak. Yang terpilih itu saya minta diterima magang dulu di sini. Biar ada visi dia itu mengenai bisnis itu ke depan. Saya inginkan itu PTPL itu sejajar dengan BUMN-nya di Indonesia. Kalau ini mindset ini tidak dirubah, saya tidak yakin itu PTPL itu akan leading ke depan. Makanya kenapa saya minta itu diseleksi ulang, supaya itu pengurus PTPL itu punya visi bisnis ke depan. Ini tolong ini wartawan ini nanti itu sampaikan juga. Kenapa itu saya ingin minta diseleksi ulang? Ini kita ingin perusahaan itu tidak hanya netek pada APBD. Saya ingin mereka ketika di TTI, ketika udah dewasa itu, udah remaja, udah bisa itu nyari itu sendiri Pak, nyari makan sendiri gitu loh. Udah bisa mandiri itu mencari peluang bisnis, mengembangkan bisnis yang ada di perusahaan itu daerah itu. Nah, saya lihat ini penghargaan ini luar biasa. Saya pikir ini transfer ilmunya ini dalam berbisnis bisa dilakukan kepada ya bukan distrik gitu. Tapi kan ini success story ini bagaimana mengembangkan usaha kan bisa dipelajari oleh PTPL yang ada ini. Itulah nggak apa-apa dibanggakan misalnya dimanapun itu nggak apa-apa juga supaya mereka itu terbuka itu pikirannya. Kemudian hal lain juga ini untuk damkar. Damkar di Luxmawe ini mohon maaf itu Pak, ya saya tanya berapa kali udah pelatihan, ya, belajar nyemprotnya belajar otodidak Pak. Cobalah itu nanti kalau kebakaran itu Pak di Luxmawe itu berarti cara otodidak lah dia ini. Gimana tahunnya aja dia itu nyemprot itu kebakaran gitu. Ya, ini saya lihat ini safety K3-nya itu luar biasa, pemadaman kebakarannya juga luar biasa. Saya minta ini juga Pak, kalau bisa nanti Pak setelah ini seleksi ulang ini untuk pemadam kebakaran petugasnya, ya kalau ini nanti
berkesempatan Pak, saya minta ini bisalah ini magang terkait dengan itu bagaimana ini pemadam kebakaran yang ada di PT PLN ini Pak. Supaya itu orang lihat gitu bagaimana ini cara-cara itu kegiatan damkar gitu. Jadi jangan otodidak Pak, belajar sendiri. Akhirnya apa? Jangan-jangan dia semprot itu bukan ke apinya gitu loh ya kan. Semprotnya itu ke mobil kebakarannya malah gitu Pak. Nyambung itu pipanya aja nggak bisa gitu. Bagaimana itu memadamkan api? Kita harapkan itu lebih cepat. Sedangkan untuk ini operasionalnya aja itu tidak diketahui dengan baik. Safety-nya saja itu tidak diketahui dengan baik. Kegiatan itu Pemko dengan kegiatan yang ada di kecamatan, mungkin kegiatan itu akan bisa menjadi lebih besar dan cakupannya itu mungkin akan menjadi lebih luas. Ya. Jadi kalau PLN itu jalankan sendiri mungkin kecil aja, sekian orang aja. Tapi kalau misalnya kita gabung dengan Pemko dengan kecamatan, saya pikir nantinya itu akan lebih besar kegiatannya. Dan kita bisa aja buat ini seperti ini, kerjasama Pemko dengan PLN, dengan kecamatan dengan PLN. Dan itu juga saya pikir itu akan menambah nilai publisitas, ya, model kolaborasi yang dilakukan di Kota Lubuk. Terakhir dengan kebijakan kita saat ini yaitu terkait dengan pengembangan wisata. Ini di Lubuk Sumawai ini tempat wisata banyak, pengembangannya tiada Pak. Jadi wisata itu dibiarkan tumbuh sendiri tanpa ada penanganan yang baik, kemudian tanpa ada itu sentuhan itu dari pemerintah maupun dari stakeholders yang ada di sini. Tempat-tempat wisata yang maju sekarang ini di Indonesia ini tidak ada yang lepas dari ini Pak, dari intervensi. Apakah itu intervensi dari pemerintah pusat, intervensi dari pemerintah daerah, termasuk juga itu dari stakeholder lainnya yang ada di setiap wilayah. Nah ini juga saya minta Pak, tolong. Ini depan ini Pak ada yang namanya itu makam Petroneng di sini Pak. Nanti itu kalau sejarahnya itu nanti Pak Camat itu bisa jelaskan itu Pak. Nanti ini mungkin bisa kita jadikan dulu salah satu contoh. Ya, Dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT PLN Nusantara Power tahun 2022, saya nyatakan dimulai dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, boleh izin Bapak untuk tidak meninggalkan tempat karena selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng. ya.